Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang sebuah doa, yaitu doa Bapa kami atau kita sebut the Lord's Prayer. Dari doa ini kita akan belajar tentang banyak hal. Yang pertama, doa ini diawali dengan sebuah relationship atau greetings to our divine Father. Dibuka dengan kalimat, karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Yesus mengajarkan sebuah doa ini kepada gereja, kepada murid-muridnya, karena waktu itu selain doa Tuhan Yesus ini ada juga doa orang Farisi. Kita melihat dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 menjelaskan kepada kita bagaimana perilaku, attitude orang berdoa, orang Farisi berdoa pada waktu itu, pada masa itu. Dikatakan di situ bahwa mereka berdoa umumnya adalah mencari muka, kemudian suka supaya orang melihat bahwa mereka tuh saleh. Bapak Ibu dengar baik, kesalehan secara religi, kesalehan secara sosial, kita saleh kelihatan di mata orang, kita saleh, tetapi belum tentu kita saleh di mata Tuhan. Banyak orang saleh secara sosial, saleh secara moral, saleh di luar. Orang lihat dia senang ke gereja, dia kebaktian apa saja dia ikutin, tapi belum tentu dia saleh di mata Tuhan. Orang yang saleh secara moral di luar sana, dia kelihatannya bagus, dia kelihatannya ke gereja, dia kelihatan Kristen, menghadiri ibadah A sampai Z, ibadah KKR, dia selalu hadir. Tapi belum tentu dia saleh pada pemenangan Allah. Karena kehidupan kekristenan itu harus menghasilkan buah. Banyak orang ikut ibadah KKR, banyak orang bilang Kristen, tetapi pada realita kenyataan, the fruitful of life, tidak ada hasil. Buah kehidupan. Semua kehidupan yang kita jalani, kita ambil, kita putuskan, kita pilih, kita lakukan dalam kehidupan itu harus menghasilkan buah. Ya tergantung buah yang mana yang akan Anda dapat. Kalau Anda menabur hal yang baik, buah yang baik. Keputusan-keputusan yang Anda buat itu akan mendatangkan kebaikan bagi Anda kalau keputusannya baik. Tapi kalau keputusannya tidak selaras dengan kemauan Tuhan, silakan menikmati pilihan. Karena itu kita belajar hari ini, Yesus mengajarkan sebuah doa yang baru. Dalam ibadat atau liturgi orang Yahudi itu sangat kaku. Sangat kaku sekali. Mereka mau menyebut nama Allah Yahweh, YHWH. Mereka takut sekali setiap pensil yang menulis nama huruf Yahweh. Ada yod, ada waw, ada he, ada yod lagi. Itu dipatahkan. Saking kudusnya nama Yahweh itu diganti dengan sebutan Elohim. Nah, sebuah relasi yang sangat kaku sekali. Orang gak bisa menyebut zaman itu, orang gak bisa menyebut Tuhan itu Bapa, Tuhan itu Father. Tetapi Yesus membawa kita kepada sebuah relationship yang baru. Ada sebuah intimacy, ada sebuah kedekatan dengan Tuhan. Zaman dahulu, zaman Taurat dari kitab Kejadian sampai kitab Malaki, orang mau menyebut nama Tuhan itu dengan kata Bapa itu, aduh saking kudusnya. Tapi Yesus membawa sebuah relasi yang baru. Bapak Ibu ingat dulu sebelum saya masuk, waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung setiap dosa kita, dia berkata, tetelestai, artinya finish. Tetelestai artinya finish. Dia menanggung sebuah dosa kita di masa 2000 tahun yang lalu. Kuasa otoritasnya itu berlaku sampai hari ini. Kuasa penebusan itu de facto dicuri. Nah, Bapak Ibu perhatikan, lihat di situ, tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Dahulu orang Israel, orang Yahudi, Jews, mereka mau menyembah Tuhan, ada namanya perwakilan mereka, yaitu Imam Lewi. Korban penebusan salah, mereka bawa domba, mereka pergi kasih kepada imam, nanti imam berdoa kepada mereka supaya mereka diampuni. Korban penebusan salah, korban apa lagi, korban bakaran pagi dan petang, dan lain segala macam ritual penebusan. Itu kepada Imam Lewi yang mewakili mereka, mewakili Israel. Jadi sehingga orang Israel tidak secara langsung berhadapan dengan Allah, tapi Imam Lewi
Saya mau datang, saya mau mengaku dosa. Datang dulu kepada Imam Lewi, lalu akhirnya Imam Lewi yang mempersembahkan penebusan salah, penebusan dosa di hadapan Tuhan. Perhatikan beda sekali dengan saudara-saudara kita Katolik. Kita mengaku dosa kepada pastor. Pastor itu Tuhan. Mengapa kita harus mengaku dosa kepada dia? Dia bukan Tuhan. Kita datang mengaku dosa. Maka mengaku dosa. Di film-film itu kan buktinya banyak. Bukan buktinya banyak, iya. Kita datang dalam kotak itu, lalu kita datang mengaku, Bapak saya mengaku. Dia manusia juga. Manusia bisa mengaku dosa kepada manusia enggak? Manusia yang satu bisa mengampuni manusia itu enggak? Dia juga orang berdosa. Semua kita datang kepada Tuhan. Lihat di situ. Tapi setelah Tuhan Yesus mati, tabir bait Allah artinya ada ibadah seremonial. Ibadah seremonial itu ibadah yang dilakukan oleh umat lain, orang lain yang mewakili orang Israel. Akhirnya tidak ada lagi dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 berkata bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kamu dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Setiap kita dapat berdoa langsung kepada Allah tanpa melalui datang kepada Imam Harun, Imam Lewi, Imam Sakaria dan lain sebagainya. Setiap kita langsung. Makanya doa Bapa kami ini sebuah relationship yang dibawa Kristus untuk mengajarkan kita Bapa kami yang di sorga. Berarti ada sebuah intimacy, ada sebuah kedekatan. There's a relationship between God and us. Ada sebuah hubungan antara Allah dengan Tuhan. Levi, Seva, Moshe nggak mungkin panggil saya Papa. Kalau saya nggak punya keterikatan secara emosional, secara jasmani, secara fisik, secara family, secara darah dengan mereka. Kan jadi pertanyaan, why they call me daddy? Mengapa mereka panggil saya papa? Karena ada ikatan, ada relationship, ada sebuah relasi, ada sebuah hubungan yang baru. Why? Because Christ died to us to bring us to close to God. Karena Kristus mati untuk membawa kita lebih dekat kepada Kristus. Itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Perhatikan di sini, dia membawa sebuah penyebutan yang baru. The new name, the full with revelation. Nama yang baru tetapi penuh sekali dengan pewahyuan. Luar biasa. Dia mengajak kita, if you pray to God. Jika kamu berdoa, our heavenly Father. Bapa kami yang di surga. Kata Bapa dulu itu menggambarkan sebuah relasi, sebuah hubungan. Pertama, kata Bapa itu mendeskripsikan He is creators. Katakan dia pencipta. Dia adalah pencipta. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 berkata apa? Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kata Bapa itu yang pertama ada relationship antara kita dengan dia. Yang sederhana, simple things adalah He is Father, we is Son. Dia adalah anak, kita adalah putra. Putra yang mana nanti kita bahas lagi. Huios, Prince of God. Lihat di situ Bapak Ibu. Ada sebuah relasi. Zaman perjanjian lama orang mau berdoa susah sekali, mereka mau berdoa. Mereka mau bawa bergumulan, mereka harus datang kepada imam. Bapak Ibu perhatikan, waktu Imam Eli menjadi imam. Ya Eli, sebelum Samuel ada 15 hakim-hakim yang memerintah orang Israel. Sebelum zaman hakim-hakim itu ada zaman imam. Imam-imam dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu sampai kepada kitab apa? Yosua. Lalu hakim-hakim, ada 15 hakim-hakim. Eli adalah hakim ke-14. Ya kan? Otniel, Samgar, Deborah, Barak, Gidon, Tola, Yair, Yefta, Ebsan, Elon, Abdon, Simson. Eli, Imam Eli, yang terakhir baru Samuel. Imam Eli, istrinya mamanya Samuel, namanya Hana. Dia punya mama tiri namanya Penina. Bapaknya namanya Elkana. Jadi mamanya Samuel ini dahulu dia mandul. Dia mau datang berdoa, waktu itu bait Allah belum ada. Dia harus ke Silo. Di Silo itu ada kemah. Jadi belum bentuk bangunan bait Allah, tapi masih tabernakel. Dia datang ke Silo, dia menangis di hadapan Imam Eli. Ya orang mau bawa pergumulan hidupnya, nggak langsung ke Tuhan, ke Imam Eli. Memang imam mewakili keberadaan Allah waktu itu ya. Nah lihat di situ, dia berdoa, dia menyampaikan segala sesuatu keluh kesahnya di hadapan Imam Eli. Tuhan pun jawab doanya. Setiap persembahan yang mau dibawa harus bawa kepada imam dulu. Hari ini
Setelah Yesus menebus saudara dan saya, kita tidak lagi harus datang kepada pendeta, lalu kita ngaku dosa kepada pendeta. Kita bawa, Pak Pendeta ini doa saya kepada Anda. Tidak, langsung setiap orang, setiap manusia yang berdoa, langsung doanya kepada Yesus. Because God is Spirit, Allah adalah roh. Kenapa kita berdoa Bapa kami? Di dalam nama Bapa itu ada seluruh kepenuhan Allah. Lihat di situ. Dan apabila if you pray, don't pray like as the people pray. Lihat, mereka suka berdoa dalam ayat Bapa kami kilang itu. Lihat, Bapa kami yang di surga. Ada relationship, ada covenant. Saya menjelaskan kata Bapa. Umat manusia, yang pertama Yesus menyebut kata Bapa. Umat Israel menyebut Allah itu adalah Bapa bagi mereka. Nanti kita belajar juga tentang Trinitas ya. Kita menyebut Tuhan juga Bapa. Umat percaya menyebut Allah itu Bapa. Kristus menyebut Allah Bapa. Umat Israel menyebut Allah Bapa. Di dalam kata Bapa ini ada sebuah kekayaan yang luar biasa. Why we call God is our Father? Because in His name fulfill completeness with the revelation to us. Penuh sekali dengan pewahyuan bagi kita dalam kata Bapa. Hebat sekali. Pertama, kata Bapa adalah pencipta. He is creator of everything. Foundation of everything. Dasar dari segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu perhatikan kata Bapa ini di dalam bahasa Ibrani itu artinya Abi atau Aba. Katakan Abi atau Aba. Katakan Abi. Abah. Nah, pada ayat lain saudara akan mendengar Yesus berkata Abah, Abi. Kata Abah, Abi, dalam kata Abi, kata Abah ini artinya sustainer. Katakan sustainer. Sustainer itu artinya penopang dari segala sesuatu yang ada. Yang kedua, foundation. Katakan foundation. Foundation artinya dasar dari segala sesuatu yang ada. Artinya semua yang ada di bumi itu diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak diciptakan oleh Tuhan. Karena namanya adalah creators, adalah foundation. Dasar dari segala sesuatu yang ada di bumi ini, dia yang cipta. Karena itu ada teori Darwin. Ada teori kemarin profesor yang bernama Profesor Stephen Hawking. Hawking ini dia meninggal. Dia berkata bahwa alam semesta, universe itu tidak diciptakan oleh Tuhan. Tetapi melalui ledakan atom. Namanya teori Big Hole, the Black Hole. Lalu ada teori the Big Bang. Bahwa alam semesta ini tercipta dengan sendirinya. There's no God, tidak ada Allah. Berarti dia orang fasik dan orang apa? Fasik, orang bebal. Tuhan berkata bahwa jika orang tidak punya pengenalan akan Allah, dia tidak mengenal Allah dengan benar. Padahal Tuhan berkata dalam ayat tua ini saja, Bapa artinya penopang dari segala sesuatu. Jadi segala sesuatu ini diciptakan oleh Tuhan. Ada yang percaya Tuhan ada? Ada yang percaya Tuhan? Ya kalau tidak percaya Tuhan boleh keluar dari ruangan ini. Karena Anda tidak bisa ikut bareng karena Anda tidak percaya Tuhan. Tuhan ada. Tuhan cuma satu. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan hadir di mana-mana. Tapi Tuhan tidak ada di mana-mana. Katakan amin. Jangan bilang Tuhan di mana-mana. Oh banyak Tuhan di mana-mana. Tapi itu bukan Tuhan pencipta. Dan memang Tuhan tidak ada di mana-mana. Karena Tuhan cuma satu. Tapi Tuhan hadir di mana? Mana-mana. Karena dia itu maha hadir atau omnipresent. Nah kembali lagi. Nama Bapa itu penuh sekali dengan kekayaan yang harus kita pahami. Kata Bapa itu artinya sustainer, penopang dari segala sesuatu yang dia ciptakan. Yang kedua, nama Bapa itu artinya foundation, dasar dari segala sesuatu yang ada. Bumi, planet-planet, tumbuh-tumbuhan, gunung ikan yang di dalam laut, semua dia ciptakan. Tidak ada yang Tuhan tidak ciptakan. Jadi dasar dari segala sesuatu adalah Tuhan. Yesus mengajarkan saudara dan saya berdoa begini. Kan tadi namanya disebut Bapa, Abi, bahasa Inggrisnya Father, bahasa Ibraninya Abi Abah. Bahasa orang Kupang, orang Roti, orang Sabu hampir sama, namanya Ama. Lihat, Bapak. Kalau saya terjemahkan kata ini, kan disebut Bapa kami yang di sorga. Dengar, perhatikan terjemahan saya. Lihat di sini.
Bapa kami yang di surga. Tadi saya sebut Bapa itu artinya sustainer, penopang, pencipta segala sesuatu. Lihat. Jadi Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Kalau berdoa pakai bahasa terjemahan maka artinya begini. Sumber kami yang di surga, penopang kami yang di surga, pencipta kami yang di surga. Nah, yang berikut kata Bapa itu artinya source from everything. Katakan sumber dari segala sesuatu. Jadi kalau kita berdoa artinya begini, Bapa kami yang di surga. Ada 3 nama pengertiannya dalam nama ini. Yang pertama sustainer, kemudian foundation, yang ketiga source. Sumber dari segala sesuatu. Nah, kalau kita berdoa begini, sumber kami di surga. Saya mau tanya dulu. Kita mau berdoa, mau nggak jawaban doanya dijawab? Hah? Mau kan? Pertanyaan logika, mau nggak doa kita dijawab? Semua orang mau pasti doanya dijawab. Kalau doanya didengar Tuhan pasti, tapi jawabannya 3. Ya, tunggu, nanti. Kalau ya ini berarti sesuai dengan kemauan kehendak Tuhan. Tunggu karena kita berdoa. Tuhan bilang kamu berdoa untuk segala sesuatu yang tidak menghasilkan roti. Jadi kita berdoa, maksudnya kita berdoa untuk keinginan kita, kepuasan kita. Yang berikut tunggu, tunggu karena belum waktunya. Iya. Jadi kita berdoa sumber kami yang di surga. Tadi saya bilang berarti Anda berdoa, mau nggak doanya dijawab? Mau dong. Yang menjawab itu siapa? Ya sumber tadi. Anda berdoa kepada sumber. Source from everything in our life. Sumber dari segala sesuatu yang ada di bumi ini. Sumber dari segala sesuatu di bumi ini. Sebutkan saja apa sumbernya. Jadi kita berdoa, kita tahu bahwa doa kita pasti dijawab. Sumber kita berdoa, sumber kami yang di surga, fondasi kami di surga, dasar kami di surga, iya, penopang kami yang di surga, pencipta kami yang di surga. Hebat sekali doa kita ini, doa Bapa kami. Tidak ada doa seperti doa ini. Doa yang paling hebat, completeness. Karena di dalam doa ini adalah full completeness about the divine of God. Doa ini lengkap sekali. Bapa kami yang di surga. Kata Bapa, ada sebuah relasi. Tuhan membawa dimensi yang baru dalam pergaulan, membawa mengajar murid-muridnya berdoa. Orang pasti kaget waktu itu karena di zaman itu orang menyebut nama Allah Bapa. Karena menurut konsep orang Israel Allah tidak memperanakan dan diperanakan. Lihat. Menurut konsep orang Yahudi mana mungkin Tuhan beranak? Ya dalam konsep itu. Nah tapi Yesus membawa sebuah relasi yang baru. Kalau kamu berdoa, berdoalah. Katakan sumber kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Lihat, dikuduskanlah namamu. Bapa kami yang di surga, sumber kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Sebuah doa yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi kita berdoa, karena itu ketika kita berdoa kita harus tahu kepada siapa kita berdoa. Nah kadang-kadang kita berdoa main-main, tidak serius. Saudara berdoa berhubungan dengan penciptamu. Ingat Tuhan bilang apa? Di mana 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan hadir. Berdoa kita berhubungan, berelasi dengan Allah. Tidak saja di dalam doa ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya doa itu adalah kehidupan sehari-hari kita. Tuhan tahu kalau segala sesuatu yang kita pikirkan. Dia sudah bilang di sini. Kan? Jadi janganlah mengetahui apa yang kamu perlaku sebelum kamu minta kepadanya, ayat yang ke-8. Tapi menuntut kita untuk sebuah relasi hubungan dengan Tuhan, relationship with God. Di dalam nama ini ada kekayaan yang luar biasa kalau kita memahami. Karena itu jangan kita sembarang berdoa, Bapa kami yang di surga. Hanya Tuhan yang diam di surga. Hanya Tuhan Allah yang diam di surga. Tuhan yang hidup, Tuhan pencipta, Tuhan penolong, Tuhan yang dasar dari segala. Dikuduskanlah namamu. Dalam terminologi orang Yahudi, Tuhan berkata, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarang, menguduskan nama itu. Lebih daripada hukum itu, artinya kita dapat membawa, menyandang pangkat dalam kehidupan kita. Kita memikul nama itu. Wherever we go, we bring the name of God in our life. Lihat betapa kudusnya nama itu. Dan sebagai anak, sebagai putra, Bapak Ibu perhatikan, ketika kita menerima, when we receive Christ as our Lord,
stay in our life, menerima Tuhan tinggal dalam kehidupan kita, maka kita memikul tanggung jawab sebagai orang Kristen. Ingat loh, kita anak Allah ya, pengikut Yesus ya. Pengikut Yesus kan? Kalau kita murid Yesus berarti kita membawa nama baik. Kalau misalnya seperti ini, saya marganya si Pahelut. Lihat, berarti saya membawa marga bapak saya. Saya harus berperilaku sebagai anak yang baik. Saya membawa kehormatan bapak saya. Saya membawa nama baik keluarga. Begitu pula ketika saya menjadi murid Yesus, saya membawa nama Kristus, menguduskan nama Kristus dalam kehidupan saya. Supaya kemanapun saya pergi, orang tahu saya orang baik. Kalau saya nggak membawa nama Yesus dalam kehidupan saya mengikut Yesus kan saya menerima pangkat, menerima nama murid Tuhan. Ya kalau saya pergi, katanya orang Kristen, nggak taunya berzina, pembohong, pencuri, penipu. Berarti kita memalukan siapa? Kristus yang diam dalam kita. Perilaku kita tidak menunjukkan. Perilaku kita tidak menunjukkan bahwa kita murid Yesus. Tuhan tidak kehilangan kuasa dan keilahiannya. Tetap still. Dia divine, dia ilahi, dia luar biasa. Perilaku kita. Bapak Ibu perhatikan di sini.